Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai hari kemudian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita semua ingin kehidupan kita ini selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rambu-rambu agar kita bisa selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, alamat as-sakawati arba'ah. Nisyanu dzunubul madiyah wa hiya indallahi ta'ala mahfuzah. Wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqbalat amraddat. Wa nadhara ala man fawqahu fid dunya wa nadhara ala man dunahu fid din. Yaqulullah aradtu wa lam yuridni fataraktu. Pemirsa yang dirahmati Allah, hadis Rasulullah tadi mengingatkan kita sekaligus memberikan rambu-rambu agar kita bisa selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah dalam sabdanya mengatakan bahwa ada 4 tanda kecelakaan pada umat manusia. Tanda kecelakaan yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa melupakan dosa-dosanya di masa lalu, padahal dosa itu tetap tersimpan di sisi Allah. Yang kedua adalah orang yang senang mengingat-ingat kebaikannya di masa lalu, padahal dia tidak tahu kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda kecelakaan yang ketiga, menurut Rasulullah, adalah orang yang senantiasa memandang dalam urusan dunia kepada orang yang lebih tinggi, kepada orang yang lebih kaya. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, tanda kecelakaan yang keempat adalah orang yang senantiasa memandang kepada orang-orang yang lebih bodoh dalam urusan agama. Terhadap orang-orang ini, Allah katakan, sesungguhnya aku menginginkan hamba-hambaku, tetapi hambaku tidak menginginkan aku, maka aku tinggalkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari hadis tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kesalahan dan dosa yang pernah kita kerjakan di masa lalu, dosa itu tidak hilang di sisi Allah. Dosa itu tetap ada, tercatat di sisi Allah. Sehingga sudah selayaknya kita senantiasa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, meminta maaf kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang pernah dikerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap hari, beliau tidak kurang meminta ampunan kepada Allah sedikitnya 100 kali. Tentunya menjadi bahan renungan bagi kita dalam sehari. Berapa kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak memiliki salah dan dosa. Rasulullah mengingatkan dalam sebuah sabdanya, kullu bani adam khata wa khairu khata'in tawwabun. Bahwa setiap anak Adam pasti memiliki salah, memiliki dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah dia yang bertaubat kepada Allah.
Karena itu, perbanyaklah kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, agar kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kita di masa lalu. Agar kita bisa membuat hubungan lebih baik dengan Allah. Karena kita mengakui kesalahan dan dosa kita di masa lalu. Dan dengan demikian, maka kita tidak lagi akan mengulangi kesalahan dan dosa yang sama. Pemirsa yang dirahmati Allah. Adapun yang kedua, Rasulullah mengingatkan bahwa tanda kecelakaan pada umat manusia manakala manusia mengingat-ingat kebaikannya di masa lalu. Padahal dia tidak tahu kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang berbuat kebaikan, melakukan amal soleh, tetapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang niatnya ingin disanjung, dianggap sebagai dermawan. Ada yang niatnya ingin disebut pahlawan. Ada yang niatnya hanya sekedar untuk mendapatkan pujian dari manusia. Dan kalau itu yang dikerjakan, maka tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Karena semuanya sia-sia. Karena amal yang dikerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, manakala amalan yang dikerjakan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebahagiaan hidup kita di dunia. Sebagaimana firman-Nya, "Man amilan salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyanakum hayatan thayyibah." Barang siapa yang berbuat amal soleh dan dia sebagai seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan memberikan kehidupan di dunia yang baik. Ada jaminan dari Allah, manakala kita melakukan kebaikan ikhlas semata-mata karena Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik di dunia. Dan tentunya kehidupan di akhirat juga akan mendapatkan kebahagiaan. Karenanya, ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan amal soleh, hendaknya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan ridha Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tanda kecelakaan pada umat manusia yang ketiga, yaitu orang yang senantiasa memandang dalam urusan keduniaan kepada orang yang lebih tinggi pangkatnya, kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, atau kepada orang-orang yang lebih kaya dalam kedudukan harta bendanya. Maka kalau itu yang terjadi, orang tersebut sudah mengalami kecelakaan. Karenanya, agar kita terhindar dari kecelakaan tersebut, hendaklah kita senantiasa memandang dalam urusan dunia kepada orang-orang yang lebih rendah dari kita, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah sudah menjanjikan, barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka niscaya nikmat itu aku tambah. Dan barang siapa yang kufur akan nikmatku, maka tunggu sesungguhnya azabku amat pedih. Di dunia dia menderita, karena apa yang diberikan Allah untuk dirinya tidak disyukuri, sehingga tidak menghasilkan kebahagiaan. Tidak pernah puas dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau orang tersebut senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah akan selalu menambah nikmat-nikmatnya. Karenanya ketika kita terus-menerus bersyukur atas segala nikmat Allah, maka nikmat Allah itu akan terus bertambah kepada kita. Tetapi ketika tidak mampu bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah, selain kehidupannya tidak bahagia,
dia juga akan mendapatkan azab yang pedih ketika nanti bertemu dengan Allah. Dalam urusan keduniaan, bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan. Kita disuruh kaya, disuruh mencari kehidupan dunia, tetapi tentunya tidak melupakan kehidupan akhirat. Bahkan Al-Quran menyebutkan agar kita mencari kehidupan akhirat. Yabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kehidupan untuk ladang akhiratmu, akan tetapi jangan kamu lupakan akan kehidupan dunia. Artinya yang utama adalah Allah memerintahkan kita untuk mencari kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi. Sementara kehidupan dunia adalah kehidupan yang singkat, permainan, kenikmatan yang sedikit. Namun orang lebih membela untuk mendapatkan kenikmatan yang sedikit dan bukan kenikmatan yang abadi. Padahal Allah menjanjikan ketika kita mencari kehidupan akhirat, maka kehidupan dunia akan menyertai kita. Jadi adalah keliru ketika orang dikatakan untuk tidak memandang dalam urusan dunia kepada yang lebih tinggi, kemudian berarti orang-orang Islam ini tidak boleh kaya. Orang-orang beriman ini cukup hidup dengan apa adanya. Tidak. Kita disuruh mencari kehidupan akhirat dan kehidupan dunia, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang terakhir Rasulullah mengingatkan akan tanda-tanda kecelakaan pada umat manusia manakala dia memandang terhadap urusan agama kepada orang-orang yang lebih bodoh daripada dirinya. Orang-orang yang demikian, dia merasa bahwa kehidupan ibadahnya sudah lebih baik dari orang lain. Pengetahuan agamanya sudah lebih baik dari orang lain. Sehingga dia tidak mau belajar. Sehingga malas karena merasa bahwa ibadah saya sudah lebih baik dari orang lain. Salat saya sudah lebih baik. Puasa saya sudah lebih baik. Zakat saya sudah tunaikan dengan baik. Begitu pula umrah dan haji. Dia merasa bahwa apa yang dirinya kerjakan semuanya sudah lebih baik dari orang lain. Karena yang dipandang adalah orang-orang yang bodoh. Dia tidak mau memandang kepada orang-orang yang lebih faqih dalam urusan agama. Sehingga muncul motivasi untuk belajar. Sehingga senang untuk memperbaiki kualitas ibadahnya kepada Allah. Sehingga kalau dia sholatnya tidak sebatas menggugurkan kewajiban. Tetapi sholatnya mampu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya mampu untuk mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika dia menunaikan kewajiban membayar zakat, zakatnya mampu membersihkan harta yang ada pada dirinya. Dan ketika dia menunaikan ibadah umroh atau haji, maka umroh dan hajinya itu mampu menghapuskan dosa-dosanya. Begitu pula ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasanya tidak cuma sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi ibadah puasanya mampu menjadikan dirinya seorang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan tujuan akhir daripada ibadah puasa adalah diampuninya segala salah dan dosa kita. Sungguh rugi apabila kita sudah melaksanakan puasa, tetapi dosa-dosa kita tidak diampuni atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dalam urusan ibadah, hendaknya kita mencontoh orang-orang yang lebih faqih dari kita, sehingga kita terus akan memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 4 tanda kecelakaan pada umat manusia yang digambarkan oleh Rasulullah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hendaklah kita
agar tidak celaka dalam kehidupan dunia dan akhirat, senantiasa mengingat kesalahan dan dosa kita di masa lalu dengan terus beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hendaklah ikhlas, melupakan apa yang pernah kita kerjakan, apa kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, amal soleh apa yang pernah kita buat, hendaklah dilupakan, karena sesungguhnya kita tidak tahu apa yang kita buat itu diterima ataukah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat yang kita dapatkan, dengan melihat orang-orang yang mendapatkan kenikmatan lebih sedikit dari kita, sehingga kita mampu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dengan bersyukur, maka nikmat itu akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah senantiasa memandang kepada orang-orang yang lebih baik dalam urusan ibadah kita, yang lebih faqih, yang lebih mengerti kepada urusan agama kita, sehingga kita pun mau belajar menyempurnakan ibadah-ibadah kita, sehingga sholat kita tidak asal sholat, puasa kita tidak asal puasa, sehingga semuanya penuh makna, penuh arti, sehingga semua yang dikerjakan mampu merubah kehidupan kita kepada arah yang lebih baik. Adapun terhadap orang-orang yang celaka, Allah mengatakan, aradtu walam yuridni fataraktu. Sesungguhnya aku menginginkan dia, tetapi dia tidak menginginkan aku, maka aku lepaskan dia. Kita bisa bayangkan, pemirsa yang budiman, orang-orang yang dilepaskan dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kehilangan arah. Tidak ada bimbingan, maka kehidupannya pun akan mengalami kehidupan yang tidak bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat dengan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.